Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman dimanapun berada, jumpa lagi di channel Kiwong AGP dalam video problem catur. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana dan seperti apa posisi problem catur buah putih dan buah hitamnya. Ini dia. Untuk buah putih ada raja berada di H8, kemudian gilirannya berada di D1 yaitu kuda, ditambah dengan pion yang berada di H7. Sementara untuk buah hitam hanya raja sendiri yaitu berada di E7. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi problemnya seperti ini ya. Silahkan perhatikan ya, silahkan teliti dan cermati posisi putih dan posisi hitam, dan coba pikirkan oleh teman-teman sekali lagi, apakah hitam ini bisa bertahan mendapatkan remis atau kalah ya. Nah tergantung yang menjalankannya sebenarnya teman-teman ya, bisa remis atau bisa kalah sebenarnya. Oke, sekarang kita analisa dulu untuk problem catur ini ya. Mari kita lihat. Dalam posisi seperti ini, raja hitam berusaha agar pion putih yang berada di H7 supaya tidak menjadi menteri ya, dan untuk melakukan itu maka raja hitam berusaha memepet raja putih agar jangan sampai keluar dari pojok H8. Tapi saat seperti ini raja hitam pun dalam langkah harus hati-hati ya teman-teman, antara kotak hitam F8 dan kotak putih F7. Mana yang harus dipilih lebih dahulu, jangan sampai salah. Kalau dalam analisa ini raja hitam langkah terbaiknya ke petak F8, maka ini yang akan terjadi ya teman-teman. Lihat, kuda ke E3, kemudian raja hitam ini akan balik ke F7, kemudian kuda ke F6, raja hitam balik lagi ke F8, dan terus raja hitam ini begitu kuda loncat kemana saja dia akan bolak-balik ya, F8 F7 F8 F7. Nah setelah ini raja hitam tidak bisa ke F7 karena kuda melangkah ke H6 dan petak F7 itu dimiliki oleh kuda ya, dan raja tidak bisa gitu. Akhirnya dia raja hitam ini keluar dari jalur F dan raja putih juga keluar dari petak H8, dan kemudian di sini posisinya sudah jelas, putih bisa menang dan pion yang berada di H7 berpromosi menjadi menteri, dan akhirnya raja hitam kalah. Nah teman-teman, di sini sebetulnya raja hitam tidak perlu kalah ya. Seaslinya ini remis ya teman-teman ya. Aslinya ini remis sebenarnya. Karena raja hitam dari awalnya saat melangkah duluan dia salah melangkah. Seharusnya jangan ke hitam tapi ke petak putih F7. Jangan, sekali lagi jangan sampai ke petak hitam F8, tapi raja hitam langkah pertamanya harus ke petak putih F7 ya. Kenapa kok harus begitu? Coba lihat posisi kuda ya. Kuda berada di posisi mana? Di posisi petak mana ya? Nah, coba lihat. Coba perhatikan lagi ya. Ketika kuda putih berada di petak putih, ini seharusnya raja hitam ini pertama melangkah harus ke petak putih juga teman-teman ya. Jangan sampai ke kotak hitam F8 tapi ke kotak putih F7. Nah, kalau melangkah seperti itu, maka kemanapun arah kuda melangkah keliling-keliling kotak ini, seluruh catur sampai kapanpun tetap akan remis ya. Ini buktinya teman-teman, coba lihat. Nah coba lihat tuh ya kan. Nah sekarang kuda ke D7, raja hitam balik lagi ke F7, kemudian kuda ke C5, raja hitam balik lagi ke F8, dan seterusnya begitu ya teman-teman ya. Nah jadi ini bolak-balik teman-teman ya, dan tidak akan menang putih kalau seandainya raja hitam tidak salah melangkah ketika dia melangkahkan pertama ya. Nah itu teman-teman sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktekkan di rumah kalau ada papan caturnya, dan juga mudah-mudahan jika Anda sedang bertanding dengan siapapun baik resmi atau tidak resmi bisa mainkan seperti ini ya. Baiklah teman-teman, saya rasa untuk sharingnya sampai di sini dulu, mudah-mudahan bisa menghibur dan bermanfaat ya. Ya hiburan sambil asah otak lah.
Dan mudah-mudahan juga posisi seperti ini di saat Anda bertanding formal maupun tidak formal bisa Anda praktekkan. Dan jika teman-teman masih kurang percaya, silahkan praktekkan ya. Lihat posisi kuda ya berada di mana. Kalau posisi kuda berada di putih, maka langkah pertama Raja Hitam harus ke putih. Jika posisi kuda berada di hitam di saat yang jauh, maka langkah pertama hitam adalah harus ke hitam ya teman-teman. Assalamualaikum, see you next video and thank you for watching.